Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya, agar kita selalu bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah anak-anak, hari ini seperti biasa kita belajar dengan jarak jauh, dan kali ini kita akan belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 3. Nah, kita lihat di sini ada sebuah percakapan antara ibu guru dengan siswa-siswanya. Nah, kita simak bersama ya. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Ibu guru bertanya. Kemudian murid pun menjawab, "Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu." "Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu." "Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya Nak." Nah, anak-anak, di sini dijelaskan bahwa ketika kita berada dimanapun, kita harus selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ketika lingkungan kita bersih, maka hidup kita akan menjadi sehat. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bahwa ciri-ciri lingkungan yang sehat adalah 1. Tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian yang kedua, aliran air atau aliran selokan berjalan dengan lancar ya. Tidak ada sampah yang menyebabkan nanti bisa banjir. Kemudian halaman pun tertata dengan rapi dengan adanya pot bunga atau pot tanaman. Bagaimana jika kita melihat seseorang yang membuang sampah sembarangan? Nah, sebagai manusia, sebagai sesama teman, kita harus saling mengingatkan. Ketika ada teman kita yang membuang sampah sembarangan, maka kita harus mengingatkan dia agar jangan membuang sampah sembarangan. Jadi, kita semuanya wajib menjaga lingkungan kita agar selalu bersih dan sehat. Oke, langsung masuk tugas pertama ya. Silakan kalian menjawab pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian. Jangan lupa untuk selalu menulis yang rapi. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Coba kita amati bersama gambar berikut dengan teliti. Nah, anak-anak, gambar yang terlihat ini adalah salah satu contoh lingkungan kelas yang tidak bersih. Nah, bagaimana yang kita amati dengan ciri-ciri kelas yang tidak bersih ini? Yang pertama adalah ada sampah yang berserakan. Kemudian
letak barang-barang yang ada di dalam kelas tidak pada tempatnya ya. Jadi di situ ada bangku yang tidak sesuai tempatnya. Kemudian buku-buku pun berserakan, tidak tertata dengan rapi. Kemudian ada pot bunga yang tidak tertata dengan rapi ya di sana. Jadi terlihat kelas ini kotor dan tidak bersih, sehingga ketika kita melihat kondisi seperti ini, maka tidak sedap dipandang mata. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, ketika kita melihat keadaan seperti ini, maka kita harus memiliki kesadaran untuk merapihkan dan membersihkan kelas tersebut. Nah, tugas kedua adalah kalian menulis ciri-ciri kelas yang tidak bersih berdasarkan gambar sebelumnya. Silakan kalian menulis di buku tulis kalian. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Nah, kita amati gambar berikut ini ya. Nah, sekarang kita simak video bagaimana cara menari dengan gerakan menyapu. Tarian gerakan menyapu. Gerakan yang pertama yaitu gerakan kepala, menoleh ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Kemudian diikuti dengan gerakan tangan kanan, memegang sapu, tangan kiri mengepal menghadap ke atas, tangan kanan mengepal menghadap ke bawah. Dilanjutkan gerakan kakinya. Maju 1, yang kedua maju ke depan menyilang. 1, 2, 3, 4, mundur. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita gabungkan gerakannya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita ikuti dengan iringan musik ya. Cekidot. Terima kasih. Sebelumnya, kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Sekarang, lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan.
Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, diiringi kembali dengan alat musik. Misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, di sini kita lihat contoh-contoh alat musik dari gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Jika alat musik tidak ada, maka dapat digunakan benda-benda di sekitar rumah ya. Misalnya saja botol plastik bekas. Di sini kalian bisa meminta bantuan ayah dan bunda di rumah untuk latihan menari gerakan menyapu. Coba kita amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa ini berbentuk pola bangun datar, yaitu berbentuk segitiga dan segi 4. Di sini segitiga memiliki 3 sisi dan segi 4 ini memiliki 4 sisi, membentuk bangun layang-layang. Segi 3 dan segi 4 merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Silakan kalian bisa mencari contoh bangun datar yang lain di sekitar rumah kalian ya, benda-benda yang ada di rumah kalian. Kita amati gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah bangun datar yaitu segi 5 dan segi 6. Nah, kita ketahui bersama bahwa ketika bangun ini disebut dengan segi 5, berarti dia memiliki sisi sebanyak 5. Kemudian memiliki sudut sebanyak 5 dan memiliki titik sudut sebanyak 5. Begitupun dengan bangun datar segi 6. Dia memiliki sisi sebanyak 6, sudut sebanyak 6, dan titik sudut sebanyak 6. Nah, di sini ada tugas terakhir. Silahkan kalian boleh bukunya di fotokopi ya untuk mengerjakan tugas ini, atau boleh kalian menggambar sendiri. Nah, di sini kalian menentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Di sini sudah ada yang gajah pertama yang sebelah kiri ya. Di sini bangun datar yang memiliki banyak sisi 5, banyak sudut 5, dan banyak titik sudut 6. Dan di sini yang sesuai adalah bangun datar pada huruf D. Nah, silakan kalian nanti melanjutkan menentukan gambar mana yang sesuai dengan banyak sudut, banyak sisi, dan banyak titik sudut. Dan ini masih sama tugasnya seperti tadi. Kalian agar lebih paham, kalian mencoba untuk mengelompokkan bangun datar ini sesuai dengan sisinya ya, sesuai dengan nama bangun, yang mana segi 5 dan yang mana segi 6. Silakan kalian dikerjakan di buku tulis atau boleh kalian bukunya di fotokopi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita pahami bersama dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.